Dan langsung direkam yang mana nih? Ya. Si Saiful cukur. Audio kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin. Para mahasiswa dan mahasiswi Teknik Unik Bandung di kelas IFA ya. Kalau di mata kuliah Pancasila ini kelasnya khusus namanya yaitu PAD. Ini kelas PAD, pendidikan Pancasila kelas B. Alhamdulillah bisa bertemu walaupun lewat virtual. Sudah ada 31 orang dari 43 yang tercantum dalam daftar hadir ya. Insya Allah kita mungkin hanya setengah jam saja kuliah Zoom-nya, melanjutkan dengan sisanya adalah mengisi pertanyaan-pertanyaan dalam diskusi. Mari kita buka dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan Bapak sharekan walaupun memang sudah ada ininya apa namanya? Walaupun sudah ada modul PPTX sudah ada ya. Sudah, Pak. Yang akan disampaikan saja sekilas tentang tema yang akan dibahas. Ini adalah nilai-nilai Pancasila
pada masing-masing sila ya. Di dalam Pancasila itu sila pertama, kedua, ketiga, 4 sampai kelima itu apa saja sih isi nilai-nilainya yang harus kita pahami dan kita laksanakan atau kita amalkan nanti. Sebentar ya. Buka dulu PowerPoint. Modul 3. Tunggu sebentar ya. Baik, Pak. Kalau sudah kelihatan nggak PPTX-nya? Sudah, Pak. Ya? Belum. Belum, Pak, masih di folder. Belum Pak, masih di folder. Sudah kelihatan PPTX-nya? Belum, masih di folder, Pak. Masih di folder Pak. Oh, masih di folder ya. Coba nanti Bapak cek. Bentar ya. This is itu X sama dengan 5, ngerti artinya naon? Iya, di artinya si 5 ieu teh disimpan dina X. Dia X ieu teh 5 itu. Kalau iya sama dengan hello cuma artinya. Jadi ieu teh ngandung nilai this is a comment. This is comment aja udah anggap this is a comment. Nah, misalnya manita merahnya ya si fungsi itu gunanya kenalan sih Pak, nanti bisa ngetik video karena naon dia mau ada eksekusi maka jadi kan dia jadi apa nomor sampai ini
nentuin itu kan kenapa berapa dia kenapa pagar apa gitu Ya. biasanya bisa contohnya apa nih dulu ini gimana kenapa sih Iya. Gimana di layar sudah tampak? Sudah Pak. Sudah, Pak. Menyambungkan ya. Bentar ya. Ya, mari kita langsung saja. Apa saja sih nilai-nilai yang ada di Ya, oke, sudah kelihatan di layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Membahas sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apa nilai-nilai yang ada di dalam lambang bintang emas? Ini bintang emas. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu dilambangkan oleh bintang emas yang berlatar belakang hitam. Betul ya? Dari lambang tersebut, bintang emas itu menggambarkan bahwa bangsa Indonesia itu mengakui akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Indonesia itu bukan negara sekuler yang anti agama, terbukti ada ketuhanan yang Maha Esa. Tapi bukan juga negara agama, seperti yang lain. Seperti negara Islam atau negara agama apapun. Gitu. Walaupun mayoritas di Indonesia Islam penduduknya, akan tapi bukan negara agama. Tapi tidak juga bukan negara sekuler. Jadi Indonesia itu negara yang umum akan tetapi berlandaskan mengakui kepada agama. Gitu ya. Selain itu cahaya sebuah bintang itu diibaratkan sebagai sumber cahaya yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Sumber cahaya yang menerangi negara kita Indonesia. Latar belakang warna hitam menggambarkan warna alami. Dengan berkah dari Tuhan yang Maha Esa, diharapkan bangsa Indonesia tidak tersesat dalam menjalankan kehidupan. Sila pertama yang berbunyi Tuhan yang Maha Esa itu nilai-nilainya adalah pertama bahwa kita semua bangsa Indonesia percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang umat Islam percaya kepada Allah SWT sebagai Tuhan. Yang lain juga memiliki kepercayaan pada Tuhan yang masing-masing. Tanpa harus bertukar akidah, tanpa harus beribadah kepada Nomornya gak ada di sini. negara. Ibadah Mana? Mana gak ada? Ke bawah. Pertama, bahwa bangsa Indonesia itu percaya. Boleh di mute dulu semuanya ya.
Ingat dulu semua mahasiswa, ya, kecuali Bapak saja, nah, menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kemudian nilai yang kedua adalah saling menghormati pemeluk agama lain. Tidak ada yang memberikan hujatan, ya, menjelek-jelekan, apalagi sampai kepada tindakan menghancurkan bangunan-bangunan tempat ibadah agama-agama yang lain. Termasuk agama yang lain kepada agama Islam. Sama gitu ya. Nilai berikutnya dari lambang bintang ini adalah bangsa Indonesia memiliki toleransi antara umat beragama. Toleransi itu bukan bercampurnya akidah ataupun ikut ibadah kepada masing-masing agama yang lain, akan tetapi tidak mengganggu apabila orang lain melaksanakan ibadah atau melaksanakan ajaran agamanya. Kemudian tidak memaksakan kehendak antara umat beragama, mengecam agama yang lain, mengecam dari agama juga mengecam Islam dan sebagainya. Nah, itu tidak boleh agama satu kepada agama yang lain memaksakan keinginannya, baik itu dari sisi keyakinannya, dari sisi praktek ibadahnya, atau dari sisi sosial. Kemudian nilai berikutnya adalah tidak memaksakan kehendak tadi. Yang terakhir, tidak mencemooh atau mengejek kepada kepercayaan orang lain. Berikutnya pindah kepada lambang yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Asas kemanusiaan pada Pancasila digambarkan rantai emas. Apabila dilihat lebih dalam lagi, rantai emas itu berisi perisai yang memiliki mata rantai yang beda-beda. Terdapat bentuk persegi dan lingkaran yang melambangkan pria dan wanita sebagai rakyat Indonesia. Ya, di antara rantainya satu persatunya itu ada yang bulat, ada yang persegi, ya. Rantai-rantai tersebut terikat tanpa ada yang putus, menunjukkan bahwa hubungan masyarakat atau rakyat Indonesia itu saling terikat satu dengan yang lainnya, saling menolong, saling membantu. Pria ataupun wanita memiliki kesetaraan, kesamaan hak sebagai rakyat Indonesia. Jadi apabila ada wanita menjadi DPR, menjadi presiden, menjadi menteri, atau memiliki jabatan yang dijabat oleh laki-laki, itu tidak dilarang. Dia tidak sama memiliki hak. Apabila ada laki-laki yang mengerjakan pekerjaan wanita dalam artian bukan kodratnya, ya, bukan dalam artian di dalam kodratnya, seperti mencuci piring kalau di rumahnya, ataupun mengepel dan sebagainya, itu kan umumnya di Indonesia pekerjaan wanita. Tapi kalau dikerjakan oleh laki-laki, karena itu bukan termasuk kodrat, kecuali kalau kodratnya. Nah, yang dimaksud dengan apa namanya, ada itu bahwa ada persamaan hak laki-laki dan perempuan, itu dalam artian sesuatu yang bisa masih dipertukarkan. Akan tapi kalau yang menyangkut kodrat itu tidak bisa dipertukarkan. Wanita hamil, melahirkan, itu kodrat yang tidak bisa ditukar. Laki-laki kan tidak bisa hamil, tidak bisa melahirkan. Akan tetapi kalau menjabat suatu jabatan, kemudian memiliki ilmu pengetahuan, memiliki apa namanya, gelar-gelar, nah itu bisa laki-laki maupun perempuan, dua-duanya punya hak yang sama. Asal tidak berkaitan dengan kodrat bawaan dari Allah SWT. Itu boleh, ya. Semua laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama. Nah, nilai maksud saja nilai-nilainya dari sila kedua ini, tulisannya adalah bahwa semua rakyat memiliki hak yang sama. Baik itu menurut hukum, menurut pandangan agama, pandangan masyarakat, dan pandangan yang lainnya. Tidak ada perbedaan antara ras satu, golongan satu, budaya satu dengan ras atau golongan budaya yang lain. Semua sama, nggak ada misalkan Jawa lebih mulia dibanding Sulawesi, atau Papua lebih mulia daripada Aceh dan sebagainya. Tidak ada, semuanya setara. Ras satu dengan ras yang lain tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kemudian sikap tenggang rasa, saling menolong itu harus diutamakan, ya, tanpa melihat latar belakang agamanya, sukunya, bangsanya, budayanya.
adat kebiasaan ataupun gelar, kekayaan ataupun jabatan. Kemudian nilai kemanusiaan antara rakyat Indonesia harus dijunjung tinggi. Nilai kemanusiaan ini ya itu tadi, artinya nilai kemanusiaan itu nilai yang memberikan bahwa manusia itu lebih mulia dibanding yang lain. Jadi manusia nggak boleh direcehkan, direndahkan seperti ke binatang. Seperti ada kekerasan kepada anak kecil, kekerasan di rumah tangga, itu kan merendahkan. Atau jual beli anak, jual beli perempuan, jual beli orang, itu nilai kemanusiaan yang direndahkan. Akan tetapi manusia di Indonesia itu tidak seperti itu, tidak seperti benda. Memiliki kemuliaan yang harus dihargai, dihormati, dijunjung tinggi. Tidak boleh ada yang satu dengan yang lain saling merendahkan. Itu punya kemanusiaan ya yang dijunjung tinggi. Kemudian saling menghargai pendapat masing-masing. Yang ketiga, nilai pada lambang pohon beringin, simbol persatuan pohon beringin. Karena ya kalau dilihat dari sisi logikanya, semua orang tanpa melihat latar belakang itu sama-sama bisa bersaudara, bisa bersatu. Ya, kalau ada hujan, kemudian berlindung di bawah pohon rindang, sama. Tidak ada misalkan si A nggak boleh, yang berkulit putih harus berkulit hitam saja atau sebaliknya. Yang boleh berlindung di pohon ini. Itu semuanya boleh, bisa. Jadi melindungi seluruh yang ada, menyatukan. Nah, pohon beringin melambangkan negara Indonesia. Pada dasarnya pohon beringin itu pohon besar, tinggi, memiliki daun yang lebat untuk berteduh seluruh rakyat, mempersatukan, satu untuk semua. Selain itu terdapat akarnya, diibaratkan sebagai suku-suku yang ada di Indonesia, akar-akar. Meskipun terdapat banyak cabang akar, tapi akar-akar itu satu, yaitu sama-sama menopang membangun pohon beringin agar tetap berdiri tegak. Seperti itu ya. Nilai-nilainya dari Persatuan Indonesia ini, meskipun Indonesia terdapat berbagai suku budaya, namun persatuan dijunjung tinggi. Negara Indonesia dapat berdiri kokoh sebagai negara kesatuan. Nilai kedua, dalam sila persatuan berbunyi Persatuan Indonesia. Terdapat nilai-nilai yang terkandung. Pertama, menggunakan bahasa persatuan Indonesia. Ya. Semua antar daerah bahasa persatuannya kalau mau daerah atau daerah ini dipersatukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia. Nah, nama harum ini kan bisa berbagai ragam, ya. Ada prestasi olahraga. Ya. Teman kita semester 1 ini ada yang ikut PON ya di Papua ya kalau nggak salah. Ya mudah-mudahan sukses ya, meraih hadiah. Kemudian cinta kepada tanah air Indonesia. Hubbul waton minal iman kalau tidak salah. Cinta tanah air kepada negara Indonesia itu adalah sebagian dari tanda-tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak cinta tanah air, malah cinta tanah air orang lain, itu berarti tidak beriman. Jadi beriman itu salah satunya ditandai dengan cinta kepada Indonesia sebagai negara sendiri. Kemudian mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi. Ini beberapa contohnya bisa kita diskusikan nanti. Dan terakhir adalah berjiwa patriotisme dimanapun kita berada. Kalau ada yang mengganggu Indonesia, mengganggu saudara kita, satu saja, nah kita akan langsung membela karena sudah merasa ini saudara, satu darah, satu bangsa, satu Indonesia. Kemudian yang keempat, lambang kepala banteng sebagai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Kepala banteng pada perisai Garuda yang berwarna hitam putih, ya. Hitam putih kepala banteng, latar belakang merah, melambangkan simbol kerakyatan pada sila keempat Pancasila. Simbol banteng adalah akal kehidupan sosial yang dimiliki banteng. Mungkin banteng ini satu dengan yang lain itu selalu saling membantu, selalu ingin bareng-bareng dengan yang lain, berinteraksi, bersosial, melebur ya, dalam pergaulan. Sama halnya dengan bangsa Indonesia yang hidup rukun, bersosial satu sama lain, tidak memisahkan diri, akan tetapi langsung terjun berinteraksi sosial, baik itu offline maupun lewat sosial media.
keputusan bersama itu harus dicapai dalam kehidupan sosial, mengesampingkan kehidupan atau pendapat pribadi. Sila keempat berbunyi, kerakyatan itu betul hikmat, kebijaksanaan dalam bermasyarakat. Ini nilai-nilainya. Nilai-nilai yang terkandungnya bahwa pemimpin bangsa Indonesia harus bijaksana. Kekeluargaan itu harus diutamakan. Nilai berikutnya, kedaulatan bangsa semuanya ada di tangan rakyat. Rakyatnya yang menentukan maju mundurnya negara. Kalau pemerintahan itu merupakan perwakilan dalam melaksanakan apa yang diinginkan oleh masyarakat atau rakyat Indonesia. Keputusan diambil itu harus berdasarkan musyawarah, tidak ada doktriner, tidak doktrin-doktrinan, akan tetapi keputusan itu adalah hasil kesepakatan bersama. Ya, mencapai kesepakatan bersama tadi, tidak memaksakan kehendak orang lain kalau bermusyawarah. Kemudian yang terakhir lambang padi dan kapas ya untuk sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila terakhir dalam Pancasila dilambangkan padi yang berwarna kuning dan kapas yang berwarna hijau, itu berlatar belakang putih ya, dua-duanya. Padi dan kapas merupakan simbol sumber sandang dan pangan, makanan, minuman, pakaian yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia, sejahtera bangsa Indonesia. Tujuan dari bangsa Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan sosial, baik sandang, papan maupun pangan, ya, tanpa adanya kesenjangan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Semuanya diusahakan untuk mendapatkan kesejahteraan, menikmati hasil pembangunan ini. Baik dari segi sosialnya, ekonominya, budaya, maupun politik, sehingga keadilan dapat diwujudkan. Sila terakhir Pancasila ini berbunyi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ada nilai-nilai khusus. Yang pertama, perilaku adil itu harus diterapkan di bidang apapun ya, ekonomi, sosial, politik, agama, dan sebagainya. Apa arti adil? Ya, adil itu adalah memberikan sesuatu sesuai dengan haknya, pada proporsinya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. Makanya sekarang ada hoax-hoax ataupun penebaran saling membenci di medsos itu harus dihindari, karena bisa jadi itu menjadi malapetaka untuk rusaknya sosial, hubungan sosial. Justru harus direkat persaudaraannya. Hak kewajiban setiap orang harus dihormati, karena apabila orang melaksanakan kewajibannya dan juga merasakan atau menikmati haknya, maka itu akan nyaman dan bahagia. Terus hak-haknya itu diberikan. Setiap orang mau berbuat apapun itu boleh, silahkan. Yang penting masih dalam koridor keselamatan bangsa. Perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia diwujudkan. Kemudian padi kapas ini adalah tujuan rakyat Indonesia yang memang ingin adil dan makmur. Yang terakhir, mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Itu ya, sepertinya ini sekilas saja. Ada waktu 15 menit lagi, silakan ada yang mau menambahkan apa yang sudah Bapak sampaikan atau mau bertanya. Ada waktu 15 menit. Zoom-nya terbatas ya. Silakan. Siapa? Acungkan tangan. Tunjuk jari juga boleh. Silakan Reza dan Ridwana mau menambahkan atau bertanya. Buka aja itunya mikrofonnya. Gak kedengaran ini Rizdan. Suaranya gak kedengaran. Kenapa ya? Coba dicek lagi suaranya. Di laptopnya atau di HP. Pada ngomongnya penuh. Reza, silakan. Nggak kedengaran itu. 10 menit lagi nih, cepat ya, mau selesai. Nah, sudah ada suara Reza. Ya, silakan aja, langsung saja.
belum stabil aja. Coba diketik aja di chat diketik. Sambil di chat, sambil silakan yang lain di chat saja suaranya. Yang lain silakan sambil nunggu Reza ngetik pertanyaan. Saya, Pak. Bagaimana hukumnya mengangkat seseorang pemimpin perempuan dalam perspektif Islam? Oke, dalam perspektif Islam ini diperbolehkan, hukumnya boleh ya. Jadi al-hukmu al-ibahah. Asluhu al-hukmu al-asluhu al-ibahah. Artinya hukum itu asalnya adalah boleh. Jadi kalau seorang perempuan diangkat jadi pemimpin itu hukumnya boleh. Nantilah insya Allah kalau bertemu langsung akan Bapak sampaikan atau mudah-mudahan nanti bisa di grup WA. Kalau sekarang belum jelas langsung singkatnya saja. Jadi menurut Islam boleh ya. Siapapun memiliki hak untuk menduduki suatu jabatan, untuk melakukan sesuatu hal selama itu tidak melanggar aturan-aturan ajaran Islam. Ada itu ayat-ayatnya, ayat-ayat dan hadis-hadis yang membolehkan perempuan untuk menjadi pemimpin. Baik itu presiden, wakil presiden, boleh karena itu adalah merupakan bagian dari haknya. Ada yang namanya feminisme ya. Feminisme. Ya, tadi itu Bapak sampaikan, selama itu bukan termasuk kodrat, itu bisa dipertukarkan. Yang perempuan memiliki hak yang memang dilaksanakan oleh hak laki-laki. Yang laki-laki boleh juga melaksanakan sesuatu yang haknya ada yang biasa dinikmati haknya oleh perempuan. Jadi boleh, tidak ada larangan. Tidak ada satu ayat Al-Quran pun ataupun hadis pun yang menyatakan bahwa perempuan tidak boleh melaksanakan haknya. Ada memang dalam Al-Quran ya, atau dalam hadis dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah merupakan pemimpin bagi perempuan. Ini ada dua makna. Ada makna lahiriahnya itu dari jenis kelamin. Laki-laki itu di atas perempuan. Ya, dalam artian yang boleh memimpin adalah laki-laki. Akan tapi dari berbagai tafsir yang Bapak buka, ternyata maknanya bukan dalam artian posisi laki-laki boleh memimpin dan perempuan tidak boleh memimpin. Di sini perempuan dan laki-laki lebih kepada kemampuan. Kalau seorang perempuan lebih mampu untuk memimpin, bukan di rumah tangga, bukan, akan tapi di luar keluarga, di luar rumah tangga. Nah itu diperbolehkan. Di dalam rumah tangga saja ada kasus ya. Ada dosen Bapak dulu pernah kuliah di Australia, Ibu Nina, Ibu Profesor Dr. Nina. Itu suaminya itu Profesor Ninanya kuliah ya, di Australia dan kos bareng-bareng ya dengan suami. Sementara suaminya itu tidak bisa bekerja. Jadi akhirnya dipertukarkan Ibu Profesor Ninanya kuliah ya, sambil mengajar, sambil bekerja. Laki-lakinya di rumah. Karena apa? Karena memiliki penyakit, kelemahan, sehingga dia tidak bisa melakukan tanggung jawabnya untuk bekerja dan menghasilkan uang. Akhirnya Ibu Ninanya menjadi dosen, sementara suaminya di rumah saja, nyetrika, ngepel, ngasuh anak dan sebagainya. Nah itu boleh dalam hal-hal yang memang dari situ berarti dari sisi kemampuan Ibu Profesor ini itu menjadi rijal. Sementara laki-lakinya dari sisi kemampuan menjadi bisa. Itu tidak apa-apa. Ya. Kalau di dalam, akan tetapi kalau saling menghormati dan menghargai itu memang sudah kewajiban dalam akad nikah, ya. Juga di dalam peraturan di dalam rumah tangga itu dua-duanya suami dan istri itu saling menghormati dan saling menghargai. Kuncinya di situ. Kalau misalkan tidak ada saling menghormati dan menghargai, maka tidak boleh pertukaran tersebut terjadi kalau tidak ada saling menghormati dan menghargai.
Akan tetapi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tentunya menghormati menghargai suami istri atau siapapun wajib dilaksanakan. Begitu ya. Jadi maknanya rijalu qawwamun 'alan nisa ada makna lain yaitu kemampuan. Terbukti sekarang banyak wanita yang bekerja. Harusnya nggak boleh bekerja di pabrik. Itu laki-laki mestinya. Tapi kan sekarang dengan kemajuan dan tuntutan ekonomi yang memang tidak cukup oleh laki-laki saja atau bahkan ada laki-laki yang memang tidak mampu untuk bekerja karena keterbatasan fisiknya atau apa dan sebagainya. Akhirnya yang bekerja perempuan wanita, laki-lakinya yang di rumah. Nah, itu kalau dilihat dari sisi kalau orang memahami laki-laki itu lebih dari wanita, ternyata pada faktanya ada kasus-kasus yang wanita justru malah lebih mampu. Akan tapi wanita di sini tidak boleh merendahkan kepada laki-laki yang memang punya keterbatasan fisik di rumah saja nggak bisa bekerja. Ya oke, silakan. Ini ada jawaban dari Zikri bagus. Kalau rakyat itu orang-orang yang berada pada satu negara, ada ya, bagus. Oke, gimana? Sudah cukup? Sambil nunggu pertanyaan, Bapak absen dulu ya, yang hadir. Alfa Diri, Alfa. Yang ini buka ininya, buka mikrofonnya yang Bapak panggil. Alfa ada? Hadir, Pak. Alji Atian? Ada. Ali Rohman? Hadir, Pak. Ari Hadir, Pak. Halo? Ini mau sebentar lagi ini waktu mau habis. Ada nih ya, yang sudah menjawab berarti nggak hadir. Fajar Fatur Rahman? Lagi pada divaksin. Hadir, Pak. Oh, dia. Jaiska Rizkullah? Ada naik. Indah, Pak. Hermansyah? Hengki Hermansyah? Hadir, Pak. Iya, ini saudaranya Anang Hermansyah ya. Ilham Pratama? Dari atas etikanya oleh serius baik. Ilham Pratama ada? Hadir, Pak. Ilham Sukma? Hadir, Pak. Kelompok Ilham. Hadir. Lutfi Khairullah? Hadir, Pak, hadir. Iya. Lutfi Khairullah yang di Ciganjur itu ya. Muhammad Rizky Roliansyah? Pak. Hadir. Muhammad Agim? Ya Pak, hadir. Saudara Tapi hadir, Pak. Abdullah ya. Setia. Muhammad Anwar? Hadir, Pak. Hadir. Iya. Muhammad Erman? Muhammad Ervan ada? Hadir, Pak. Muhammad Farid? Hadir, Pak. Faris ada. Muhammad Widi Rizky? Hadir. Irmansyah? Hadir, Pak. Mumtaz? Ada. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Bagus nih namanya. Mumtaz itu artinya istimewa. Kemudian Rafli Surya? Hadir, Pak. Sunda nih, asli Sunda. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, ini dikit lagi. Revi Fizatullah bisa habis mantan ya kan? Belum nak. Tapi ada Revi? Halo Revi. Hadir, Pak. Hadir. Ada jangan menghadirkan teman yang lain ya. Orangnya masing-masing ya, jangan seorang orang lain. Rifki Ahmad? Hadir, Pak, hadir. Rikza Azhari? Rikza saya. Rina? Hadir, Pak. Rina? Nah, suara Rina hadir, Pak. jadi Rikza tadi. Rinrin? Rinrin hadir, Oh, Pak. alhamdulillah. Ini dua putri kelas ini ya, cuma dua-duanya.